Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Creative Analytical Thinking kelas manajemen 19D akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi argumen deduktif logika fungsional. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Hyasinta Putri Amaila Dinda dengan NPM 0154, Novia Putri Effendi dengan NPM 0172, Winda Restiana dengan NPM 181, Arini Puspita Sari dengan NPM 0190, Garnisma Daliana dengan NPM 0193, Prabastia Safitri dengan NPM 0205, dan yang terakhir ada Ainul Latifah dengan NPM 2101010119. Pertama, kami akan membahas logika fungsional kebenaran. Perkembangan paling awal logika fungsional kebenaran ini terjadi di kalangan Stoa yang berkembang sekitar abad ketiga sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi. Logika fungsional kebenaran dikenal juga sebagai proporsional atau logika sentensial, di mana studi logika kebenaran fungsional ini dapat menguntungkan dalam beberapa cara. Antara lain yang pertama adalah untuk belajar tentang struktur bahasa yang tidak akan dipelajari dengan cara lain. Yang kedua adalah merasakan bagaimana bekerja dengan sistem simbol non-matematis yang sangat tepat, yang sangat mudah untuk diakses. Lalu semua ini dibangun atas apa yang terjadi sebelumnya. Sangat penting untuk menguasai setiap konsep seperti apa yang dijelaskan dan tidak ketinggalan. Tabel kebenaran dan simbol kebenaran fungsional. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi yang sederhana. Arti kalimat atau nilai kebenaran kompleks yang terdiri dari n variabel merupakan fungsi dari nilai variabel tersebut dan biasanya ditabelkan. Tabel inilah yang disebut dengan tabel kebenaran. Lalu logical vocabulary terdiri dari variabel klaim dan simbol fungsional kebenaran. Sebenarnya minat utama pada pembahasan ini adalah bagaimana menggunakan kata-kata seperti tidak, dan, atau, dan seterusnya itu mempengaruhi klaim dan menghubungkannya bersama untuk menghasilkan klaim majemuk dari yang lebih sederhana. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang tabel kebenaran. Kalau kita lihat di sini kita ada negasi, konjungsi, disjungsi, dan juga bersyarat. Bersyarat ini kata lainnya adalah implikasi ya. Ya, kita akan bahas yang pertama adalah negasi. Apa itu negasi? Jadi negasi itu negasi ini mengubah suatu proposisi menjadi proposisi lain yang bertolak belakang dengan nilai kebenarannya. Contohnya, kalau semua mahasiswa 19C dan mahasiswa 19D belajar Creative Analytical Thinking, maka negasinya adalah beberapa mahasiswa kelas 19C dan beberapa mahasiswa kelas 19D tidak belajar Creative Analytical Thinking. Kalau kita lihat di sini di tabel kebenaran negasi ini, kita lihat nih kalau P-nya T atau true, maka negasi P-nya adalah F atau false, salah. Lalu kalau P-nya F, maka negasi P-nya adalah T. Rekan bahasa Inggris terdekat tidak atau bukan itu masalahnya. Selanjutnya adalah konjungsi ya. Simbolnya seperti yang teman-teman bisa lihat, dan ini konjungsi ini menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika konjungsi. Untuk membentuk logika konjungsinya. Sebagai contoh, P dan Q. P dan Q ini sebagai proposisi. Kalau P Budi naik kuda, maka konjungsi Q-nya adalah Siska naik kuda. Maka P konjungsi Q adalah Budi dan Siska naik kuda. Kalau kita lihat dari tabel kebenaran konjungsi dan ini, kita lihat di tabel P dan Q ini kan ada T sama dengan T, TF sama dengan F, FT sama dengan F, dan FF sama dengan F. Jadi dikatakan benar atau true itu jika P dan Q-nya itu sama-sama benar. Kalau P dan Q-nya sama-sama salah, maka hasilnya P dan Q-nya salah, atau salah satunya yang benar itu juga salah, ataupun salah satunya yang salah tetap salah.
Selanjutnya adalah tabel kebenaran disjungsi. Disjungsi ini juga bisa disebut atau ya. Disjungsi ini menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika disjungsinya. Kalau teman-teman lihat di tabel ini, ketika P-nya adalah T dan Q-nya adalah T, maka disjungsinya adalah T, yaitu true. Tapi kalau P-nya T dan Q-nya F, maka disjungsinya juga tetap T. Seperti itu. Yang berbeda hanya ketika P-nya itu false atau salah dan Q-nya itu juga salah, maka disjungsinya pun salah. Selanjutnya adalah tabel kebenaran implikasi. Implikasi ini bersyarat ini adalah menyatakan kalau P itu mengimplikasikan Q. Jadi jika P maka Q. P itu disebut dengan premis dan Q itu disebut dengan kesimpulan. Contohnya, kalau adik lulus ujian, maka ia mendapatkan hadiah. Dan implikasi dari PQ ini adalah jika adik lulus ujian, maka ia mendapatkan hadiah. Kalau teman-teman lihat tabel kebenaran implikasi ini, ketika P-nya ada salah dan Q-nya juga salah, F itu salah ya, maka implikasi P maka Q ini benar. Semuanya benar kecuali ketika P-nya itu benar dan Q-nya itu salah, maka implikasinya pun salah. Seperti itu. Yang selanjutnya, simbolisasi klaim komponen. Ketika melambangkan sebuah klaim, Anda sedang menampilkan struktur fungsional kebenarannya. Idenya adalah untuk menghasilkan versi yang secara fungsional setara dengan klaim informal asli, yaitu yang akan benar dalam semua keadaan yang sama seperti aslinya dan salah dalam semua keadaan yang sama. Beberapa contoh yang mengilustrasikan masalah simbolisasi standar yaitu sebagai berikut. Jika dan hanya jika. Kata jika digunakan sendiri memperkenalkan anteseden dari suatu kondisi. Ungkapan hanya jika memperkenalkan konsekuensi dari suatu kondisi. Dengan kata lain, bukan lokasi bagian dalam kondisi yang memberitahu kita apakah itu anteseden atau konsekuen. Itu kata-kata logis yang mengidentifikasinya. Yang selanjutnya dalam simbiosis klaim komponen, yaitu kecuali. Seperti dalam contoh kalimat, Paula akan menyita kecuali Quincy membayar. Dengan mempunyai pola kalimat Q setelahnya P. Karena klaim asli setara dengan kalimat jika Quincy tidak membayar, maka Paula akan menyita. Sehingga kesimpulannya, pada kenyataannya Anda dapat memperlakukan kata kecuali persis sama dengan kata atau dan juga melambangkannya dengan huruf V. Yang selanjutnya adalah salah satu bla 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 atau. Nah, kata salah satunya tanpa kata itu klaim akan benar-benar menjadi ambigu. Kata salah satunya memberitahu kita bahwa disjungsi dimulai dengan P pada klaim pertama dan Q pada klaim kedua. Jadi kita akan melambangkan yang pertama yaitu dengan P dan Q atau R, dan yang kedua dengan P dan Q atau R. Nah, kedua klaim ini mengatakan hal yang berbeda dan memiliki tabel kebenaran yang berbeda pula. Tetapi salah satunya perbedaan di antara mereka adalah di mana letak lokasi kata salah satunya. Nah, tanpa kata itu, klaim akan benar-benar menjadi ambigu. Truth fungsional argumen kebenaran fungsional. Pada bab 8, silogisme kategoris memiliki total 256 bentuk. Argumen fungsional kebenaran dapat mengambil bentuk apapun dalam jumlah tak terbatas. Namun demikian, kami memiliki metode untuk menguji validitas yang cukup fleksibel untuk mencakup setiap argumen fungsional kebenaran. Sebuah argumen valid jika dan hanya jika kebenaran premis menjamin kebenaran kesimpulan, yaitu jika premisnya benar, maka kesimpulannya tidak mungkin salah. Dalam logika, ingat tidak masalah apakah premisnya benar. Terdapat 3 pembahasan dalam argumen kebenaran fungsional.
yaitu the truth table method, metode tabel kebenaran, the short truth table method, model tabel kebenaran singkat, deduction atau metode deduktif. The truth table method. Tes tabel kebenaran untuk validitas diperlukan pengetahuan tentang tabel kebenaran. Metode ini memiliki proses seperti kami menyajikan semua kemungkinan keadaan untuk sebuah argumen dengan membuat tabel kebenaran untuknya. Maka kita hanya melihat apakah ada keadaan di mana semua premisnya benar dan kesimpulannya salah. Jika ada keadaan seperti itu, hanya satu baris dari tabel kebenaran yang diperlukan, maka argumennya tidak valid. The short truth table method. Meskipun mengisi tabel kebenaran yang lengkap selalu menghasilkan jawaban yang sangat membosankan mengenai validitas argumen fungsional kebenaran, itu bisa menjadi tugas yang sangat membosankan. Untungnya ada cara yang singkat dan mudah dikelola untuk menemukan jawaban seperti itu. Cara sistematis termudah untuk menentukan validitas atau ketidakabsahan argumen fungsional kebenaran adalah metode tabel kebenaran singkat. Inilah ide dibaliknya. Jika sebuah argumen tidak valid, setidaknya harus ada satu baris dalam tabel kebenaran argumen ini di mana premisnya benar dan kesimpulannya salah. Dengan metode kebenaran singkat, kami hanya fokus menemukan baris seperti itu. Selanjutnya, saya Arini Puspitasari, 1901-01-0190 akan melanjutkan menjelaskan tentang metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan penyimpulan atau penurunan kesimpulan dari premis-premis melalui serangkaian pola argumen yang valid secara fungsional kebenarannya. Atau bisa disebut juga dengan suatu penalaran atau suatu penarikan kesimpulan atau argumen dari yang umum menuju yang khusus. Metodenya yaitu jika semua premis benar, istilah jelas atau aturan logika deduktif ditaati, maka kesimpulan itu bisa disebut benar. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Effendi, MPM 0172. Saya di sini akan menjelaskan tentang Group 1 Rules 1. Tentang argumen valid, yang aturan pertama adalah modus ponens. Modus ponens merupakan salah satu klasifikasi dari jenis silogisme yang menekan pada satu mekanisme untuk mengkalkulasi suatu kemungkinan dan mengambil kesimpulan. Polanya, premis 1, jika P maka Q. Premis 2, terjadi P. Jadi jika P maka Q, terjadi P, maka kesimpulannya Q. Aturan 2, modus tollens. Modus tollens merupakan mekanisme menjaring sebuah kesimpulan yang berdasarkan dua premis utama. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, bukan Q. Jadi jika P maka Q dan bukan Q, kesimpulannya bukan P. Aturan 3, chain argumen memiliki pola P dan Q bukan P, kesimpulannya Q. P dan Q bukan Q, kesimpulannya P. Aturan keempat, disjunctive argumen merupakan menggabungkan dua proporsi untuk membentuk logika disjunctionnya. Polanya P dan Q, kesimpulannya bisa P, atau premis P dan Q, kesimpulannya bisa Q. Aturan kelima, simplification atau penyederhanaan. Polanya jika premis P dan premis Q, maka P dan Q. Yang aturan keenam adalah conjunction, menggabungkan dua proporsi untuk membentuk logika konjungsi. Polanya premis P dan premis Q, maka kesimpulannya P dan Q. Aturan ketujuh, penjumlahan. Polanya jika P dan Q, kesimpulannya P. Aturan 8, destruktif dilema. Polanya jika P maka Q, jika R maka S, maka bukan Q dan bukan S, maka bukan P dan S. Yang terakhir adalah aturan 9, konstruktif dilema.
Polanya jika P maka Q, jika R maka S, maka P dan Q maka Q dan S. Ya, selanjutnya grup 2 rules. Truth Functional Equivalence. Aturan 10 double negation itu gandaan negasi. Aturan ini memungkinkan Anda untuk menambah atau menghapus dua tanda negasi di depan klaim apapun, baik sederhana maupun majemuk. Di sini diekspresikan sebagai persamaan fungsional kebenaran. Ini berarti bahwa mereka masing-masing berbentuk dua jenis simbolisasi yang memiliki tabel kebenaran yang persis sama. Aturan 11, communication. Aturan ini hanya memungkinkan konjungsi untuk dibalik sehingga konjungsi terjadi dalam urutan terbalik. Aturan 12, implication. Di sini aturan ini memungkinkan kita mengubah kondisional menjadi disjunksi dan sebaliknya. Di sini aturan 13, contraposition atau pertentangan. Aturan ini memungkinkan kita untuk bertukar tempat antecedent dan konsekuen suatu kondisi, tetapi hanya dengan memasang atau melepas tanda negasi di depan masing-masing. Ya, selanjutnya ada aturan 14, De Morgan's Law. Aturan transformasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Ketika tanda negasi dipindahkan ke dalam tanda kurung dan berubah menjadi Y atau sebaliknya. Aturan 15 ada exportation. Aturan export menyatakan bahwa jika P maka jika Q maka R sama dengan jika P dan Q maka R, bersifat opsional pada kedua klaim. Ekspor digunakan untuk masing-masing mengganti yang lain. Aturan 16, association. Asosiasi hanya memberitahu bahwa ketika kita memiliki 3 item yang digabungkan dengan irisan atau ampersand, tidak masalah item mana yang kita kelompokkan bersama. Jika kita memiliki disjunksi panjang dengan lebih dari 2, masih diperlukan hanya satu disjunksi yang benar agar seluruh disjunksi menjadi benar. Jika itu konjungsi, maka semua konjungsi harus benar. Tidak peduli beberapa banyak konjungsi yang ada agar seluruh konjungsi itu benar. Selanjutnya di sini aturan 17, distribution. Aturan ini memungkinkan kita untuk menyebarkan konjungsi melintas disjunksi atau menyebarkan disjunksi melintasi konjungsi. Aturan 18, tautologi. Aturan ini memungkinkan beberapa langkah yang jelas diperlukan untuk membersihkan deduksi. Selanjutnya saya Arini 0190 akan melanjutkan menjelaskan tentang conditional proof. Conditional proof ini merupakan suatu aturan atau strategi yang digunakan untuk membangun deduksi. Deduksi itu sendiri yaitu merupakan suatu penarikan kesimpulan atau argumen dari yang umum menuju yang khusus. Aturan yang digunakan dalam conditional proof ini yaitu kita dapat memperoleh premis tambahan yang diperoleh dari antecedent konklusi, dan konsekuen pada konklusi diubah menjadi konklusi yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.